Pemirsa, akses jalan lintas Sumatera menuju kota Sibolga putus total. Sebagian jalan tertutup longsor di desa Parsikaman, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hingga kini petugas gabungan terus melakukan pembersihan jalan serta melakukan pencari korban yang tertimpa longsor. Akses jalan lintas Sumatera menuju kota Sibolga mengalami kelumpuhan total. Evakuasi dari Jalan Tarutung, kota Sibolga diperkirakan terdapat sebanyak 54 titik longsor. Dari 54 titik longsor di Kecamatan Adian Koting, 28 titik longsor sudah dapat dilintasi. Target Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara di titik longsor paling lama dalam 4 hari sudah dapat dilalui sehingga warga dapat mudah untuk melintas. Target kami itu sampai di Sibolga itu di titik Rampah. Kami upayakan itu, kami kejaran segera mungkin itu bisa terevakuasi titik-titik sehingga jalan lintas bisa diakses dengan mudah oleh kita semua. Sementara puluhan personil POM dan 1 Bukit Barisan bersama TNI terus melakukan pencarian korban longsor dari tebing ketinggian 100 meter menggunakan alat berat. Ada 2 titik longsor yakni Desa Sibalanga dan Desa Parsikaman. Petugas terus melakukan pembersihan dan melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyediakan dapur umum untuk para pengungsi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga ini terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk dapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Personil TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi ini dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolir. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aik, Daroga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif mengerahkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai,
para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor memang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainus melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU bergerak cepat dengan mengerahkan pesawat angkut berat Super Hercules membawa bantuan penanganan bencana ke lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi di wilayah Sumatera. Selain membawa bantuan untuk akomodasi serta kebutuhan sehari-hari, tenaga medis ini juga disertakan untuk menjaga kesehatan warga di tempat pengungsian. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Pasaman, hingga Kota Padang menjadi daerah yang terdampak parah. Bahkan puluhan orang tewas akibat bencana tersebut. Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana tersebut, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter Karakal H2215 untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi dan tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Kabupaten Aceh Utara, Singkil, hingga kota Lok Sumawe diketahui menjadi wilayah terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat dan Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan di ruas jalan tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124, jalur B arah Jakarta pada Sabtu pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 mobil minibus dan sebuah truk. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus putih melaju dari arah kiri, namun hilang kendali ke sebelah kanan dan menabrak bagian belakang truk serta minibus lainnya hingga mengakibatkan terguling dan rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan. Arus lalu lintas di ruas jalan tol tersebut sempat mengalami kepadatan imbas kecelakaan tersebut. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi mengevakuasi kendaraan yang rusak dan melakukan pengaturan lalu lintas hingga kondisi kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sejumlah remaja ini langsung lari berhamburan saat petugas Satlantas Polres Kediri Kota datang di kawasan Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Para remaja kabur dengan membawa motornya dan berlarian agar tidak tertangkap saat anggota Satlantas melakukan razia balap liar. Razia balap liar dilakukan oleh petugas setelah adanya aduan dari masyarakat yang terganggu
karena kawasan tersebut sering dilakukan untuk dijadikan tempat balap liar. Mengetahui hal tersebut, petugas melakukan pengamanan dan razia balap liar di kawasan tersebut. Ratusan remaja yang diamankan diberikan hukuman untuk berjalan menuntun motor ke Makolantas Polres Kediri Kota. Sanksi itu diberikan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan di jalan umum. Untuk sementara kami memberikan teguran dan akan mengundang dari orang tua atau keluarga yang bersangkutan adik-adik kita ini untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatan ini lagi, sambil kita memberikan penjelasan terkait kegiatan yang ada di tempat nanti supaya keluarga di rumah bisa membantu kita untuk mengawasi anaknya masing-masing. Nantinya, para remaja yang terjaring dalam razia balap liar akan dikumpulkan ke Makolantas Kota Kediri untuk diberikan sosialisasi larangan balap liar. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri menggasak uang tunai dan barang dagangan di salah satu toko yayasan yatim piatu di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pelaku ini merusak pintu toko. Dalam rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang masuk ke dalam toko milik Yayasan Yatim Piatu Satu Benih di Desa Babakan Tenjo, Kabupaten Bogor saat dini hari. Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam toko dengan menjebol gembok pintu depan toko. Pelaku menggunakan sweater hoodie hitam, menggasak uang tunai, rokok, hingga barang dagangan lainnya. Pakai hoodie semuanya. Warna apa? Warna hitam. Hitam yang pertama hitam polos, yang kedua hitam tapi ada gambar-gambarnya gitu. Bawa apa aja sih? Dia pas masuk ke toko mah nggak bawa apa-apa, pas pulang bawa tas sama 2 karung. Terus nilai kerugian apa aja? Nilai kerugian sekitar 5 juta lebih lah. Pengurus telah melaporkannya ke kantor polisi. Dan barang-barang yang diambil atau yang hilang diantaranya rokok, sampo, dan barang-barang lainnya. Kemudian kita cek rekaman CCTV dan ternyata ada 2 orang pelaku yang menggunakan sweater warna hitam. Kejadian pencurian telah ditangani oleh unit Reskrim Polsek Tenjo dan dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan lintas Sumatera menuju kota Sibolga putus total. Sebagian jalan tertutup longsor di Desa Parsikaman, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hingga kini petugas gabungan terus melakukan pembersihan jalan serta melakukan pencari korban yang tertimpa longsor. Akses jalan lintas Sumatera menuju kota Sibolga mengalami kelumpuhan total. Evakuasi dari Jalan Tarutung, kota Sibolga diperkirakan terdapat sebanyak 54 titik longsor. Dari 54 titik longsor di Kecamatan Adian Koting, 28 titik longsor sudah dapat dilintasi. Target Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara di titik longsor paling lama dalam 4 hari sudah dapat dilalui sehingga warga dapat mudah untuk melintas. Target kami itu sampai di Sibolga itu di titik Rampa. Kami upayakan itu, kami kejaran segera mungkin itu bisa terevakuasi titik-titik sehingga jalan lintas bisa diakses dengan mudah oleh kita semua. Sementara puluhan personel POM dan 1 Bukit Barisan bersama TNI terus melakukan pencarian korban longsor dari tebing ketinggian 100 meter menggunakan alat berat. Ada 2 titik longsor yakni Desa Sibalanga dan Desa Parsikaman. Petugas terus melakukan pembersihan dan melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyediakan dapur umum untuk para pengungsi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga ini terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapanuli Tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk dapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Personil TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi ini dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolir. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aik, Daroga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif mengerahkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor yang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan jalan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU bergerak cepat dengan mengerahkan pesawat angkut berat Super Hercules membawa bantuan penanganan bencana ke lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi di wilayah Sumatera. Selain membawa bantuan untuk akomodasi serta kebutuhan sehari-hari, tenaga medis ini juga disertakan untuk menjaga kesehatan warga di tempat pengungsian. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Pasaman, hingga Kota Padang menjadi daerah yang terdampak parah. Bahkan puluhan orang tewas akibat bencana tersebut.
Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana tersebut, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter Karakal H2215 untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi dan tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Kabupaten Aceh Utara, Cingkil, hingga kota Lok Sumawe diketahui menjadi wilayah terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat dan Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena ribuan ikan mati ditemukan mengapung di permukaan air di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Kejadian ikan mati telah memukul perekonomian nelayan setempat. Guys, iwak sak mono wae do mati guys. Ikan opo guys, iwak guys. Hamparan ikan mati memenuhi perairan, mulai dari ikan berukuran kecil hingga besar di Desa Bedono, Sayung, Demak. Guys, Desa Bedono, Morosari guys. Kejadian ini pertama kali diketahui para nelayan sejak Rabu lalu melihat air laut dipenuhi ikan mati. Dalam kondisi normal, tangkapan ikan sudah sulit, apalagi setelah terjadi kematian massal ikan. Kita dapat mencari ikan. Terus? Ya kalau ikannya mati ya nelayan nggak bisa mencari ikan, Mas. Nggak tahu nelayan masih cari informasi apa di kena limbah atau di sabotase, saya nggak tahu. Para nelayan masih belum mengetahui penyebab pasti kematian ikan tersebut. Polsek Sayung kini telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Tim gabungan diturunkan untuk mengambil sampel air dan ikan yang mati guna diperiksa di laboratorium. Kita nanti tunggu saja hasilnya dari rekan-rekan LH, dinas terkait untuk hasil labnya air laut dan air tawar. Jadi kemungkinan besar ikan-ikan ini tidak bisa balik lagi ke laut. Nelayan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta solusi dari pemerintah agar aktivitas melaut dan mata pencarian mereka tidak terganggu lebih lama. Dari Demak, Jawa Tengah, Galis Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Gary Iskak meninggal dunia Sabtu pagi usai mengalami kecelakaan saat berkendara motor. Gary Iskak dikenal sebagai artis berkarakter yang telah banyak menghiasi sejumlah film kenamaan di tanah air. Gary Iskak terlibat kecelakaan motor pada Jumat malam dan sempat dirawat di Rumah Sakit Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan. Gary mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 9.24 Sabtu pagi. Suasana duka pun menyelimuti rumah duka almarhum di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Jenazah Gary tiba di rumah duka untuk disemayamkan sekitar pukul 12 siang. Almarhum dimakamkan di TPU Tanah Kusir setelah sholat asar. Muhammad Gary Iskak, kelahiran 11 Juli 1974, dikenal sebagai aktor film yang telah membintangi sejumlah film layar lebar dan serial televisi. Gary Iskak merupakan keponakan dari artis legendaris tanah air Elis Iskak, Boy Iskak, dan Indriarti Iskak. Pemirsa, puncak perayaan ulang tahun ke-36 tahun MNC Group di Jakarta Concert Hall Ayus Tower Jakarta berlangsung hikmat. Perayaan dibarengi acara MNC AI Day bertema Empowering Innovation Through AI yang menegaskan komitmen MNC Group dalam transformasi digital di era modern saat ini.
Pemotongan tumpeng oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo beserta Eksekutif Chairwoman Liliana Tanusudibyo menandai syukuran peringatan ulang tahun ke-36 MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group sekaligus menjadi momentum pelaksanaan MNC AI Day. Acara bertajuk Empowering Innovation Through AI ini menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Hari Tanusudibyo untuk mendorong transformasi digital, sekaligus memperkuat digitalisasi perusahaan. Kemajuan teknologi itu akan berimbas kepada apa? Efisiensi. Ini tidak bisa dihindari. Jadi itulah kenapa saya dorong kepada semua. Memang kita juga tidak inginkan, tapi saya dorong kepada semua supaya harus mengikuti perkembangan yang ada. Dan harus juga belajar terus. Supaya apa? Supaya kita ini ya, nggak ada pengurangan orang lagi. Karena kemajuan teknologi, karena makin berkembang bisnisnya. Sejumlah karyawan pemenang MNC Sports Competition 2025 menerima penghargaan berupa piala dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi dalam memeriahkan HUT ke-36 MNC Group. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Kebakaran 7 gedung apartemen di pemukiman Wang Fuk Court, Taipo, Hong Kong ini menewaskan 128 orang. 7 orang tewas merupakan warga negara Indonesia. Data korban hingga Jumat malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 128. 79 lainnya luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Hasil koordinasi dengan kepolisian Hong Kong diketahui 7 orang WNI tewas. Seluruh korban merupakan perempuan dan pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya stabil dan menunggu pemulihan. Hasil konsolidasi data ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong, tercatat ada 140 WNI yang bekerja di kawasan pemukiman Wang Fuk Court. Dari jumlah tersebut, 61 orang telah berhasil dikonfirmasi keberadaannya, termasuk WNI yang meninggal dunia. Sementara 79 WNI lainnya masih dicari. Polisi menangkap 3 orang terkait kebakaran ini, yakni direktur dan konsultan teknik perusahaan konstruksi yang menangani proyek renovasi. Hujan deras yang mengguyur Gaza, Palestina menyebabkan sejumlah rumah sakit terendam. Bahkan dokter terpaksa melakukan tindakan operasi di tengah banjir. Inilah momen ketika dokter di Gaza terpaksa melakukan tindakan bedah di tengah ruang operasi yang tergenang banjir. Nampak air menggenangi ruang operasi di salah satu rumah sakit di Gaza, Palestina saat badai musim dingin terjadi. Air hujan masuk melalui celah dan retakan pada dinding serta langit-langit bangunan. Meskipun dalam kondisi yang terbatas, para tenaga medis tetap melanjutkan tindakan operasi. Mereka berupaya menjaga peralatan tetap kering dan mencegah kontaminasi air selama prosedur berlangsung. Rumah sakit di Gaza sebelumnya telah menghadapi keterbatasan obat hingga minimnya pasokan listrik. Banjir yang masuk ke ruang operasi menambah tekanan pada layanan kesehatan rumah sakit di Gaza di tengah keterbatasan. Pemirsa, olahraga padel saat ini menjadi tren baru di tanah air yang digemari segala kalangan. Di tengah kesibukan beraktivitas, para tenaga medis dan bikers menggelar turnamen mini padel untuk menjaga gaya hidup sehat. Berikut liputannya. Sebuah ajang mini turnamen pedal bergengsi digelar di Hyper Pedal Kota Tangerang. Namun kali ini turnamen memiliki keunikan sendiri karena para pesertanya ialah para tenaga medis sekaligus bikers medis yang sama-sama ikut mempopulerkan olahraga kekinian pedal. Di tengah padatnya aktivitas saat menangani pasien dan rutinitas di rumah sakit, para tenaga medis yang tergabung dalam komunitas motor Hippocrates menemukan olahraga pedal untuk menjaga gaya hidup sehat serta kebugaran tubuh. Dengan perpaduan teknik tenis, squash, dan ketangkasan, pedal membutuhkan gerakan cepat namun mudah dipahami, sehingga membuat olahraga ini ramah bagi semua usia termasuk pemula. Pemirsa, olahraga pedal ternyata tidak
membahas tentang ketangkasan atau akurasi permainan saja, namun di turnamen ini membawa para komunitas untuk lebih akrab, canda tawa dengan hidup gaya sehat. Hobi motoran, terus hobi olahraga juga. Dan kebetulan yang menyukai pedal ini ternyata di anggota Hippocrates banyak. Memang chapter West Java dan Batavia ini dekat, jadi kita mengadakan kunjungan ke Batavia dan mungkin berikutnya kita mengundang kembali Batavia ke Jawa Barat. Memang lagi hype padel ya dan banyak peminatnya. Jadi ya karena memang dari setiap chapternya, setiap daerahnya kita banyak peminatnya, kita jadikan sebagai kompetisi aja, sebagai ajang silaturahmi juga. Olahraga pedal sendiri populer di Eropa. Pedal kini menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di Indonesia, cabang olahraga ini sudah masuk pertandingan di dalam Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Melalui turnamen ini diharapkan menjadi pemacu agar olahraga pedal yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Dari Tangerang, Banten, Bagus Prasetya Adi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, keceriaan dan kreativitas terlihat saat cheerleader atau pemandu sorak ini beraksi di tempat pentas sehingga memukau penonton. Latihan keras hingga kekompakan tim menjadi kunci utama atraksi pemandu sorak. Atraksi lincah dan ceria, itulah yang melekat dalam aksi cheerleaders atau pemandu sorak di atas pentas serta memukau penonton. Namun, di balik itu semua ada latihan keras yang harus dijalani. Ya, cheerleaders bukan sekedar hebat di atas panggung. Namun bagaimana keuletan, kerja keras, dan kekompakan dipadu menjadi satu dalam sebuah aksi. Jadi kalau dibilang gerakan-gerakan apa saja yang kemungkinan cheerleader dibilang agak berat ya, sebenarnya yang penting latihan fisiknya dulu. Mungkin kalau dilihat agak sedikit ekstrim dan berbahaya, tapi kalau memang dilatih kuat latihan fisiknya, mereka akan dapat gerakan-gerakan cheerleader yang mumpuni seperti itu. Ya, atraksi pemandu sorak yang diikuti usia anak hingga remaja ini baru saja mendapat penghargaan dari kompetisi di luar negeri. Kemarin kita sempat ikut ke Thailand Open yang kita berlima. Kita dapat juara kedua. Terus nanti senior-senior kita yang junior 2 nanti mau ikut ke Jepang. Cheerleaders menjadi salah satu kelas favorit yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Seni dan Olahraga ternama di Indonesia, di mana para pesertanya telah banyak bersaing di kancah internasional. Gymnastics, cheerleading, futsal, basketball. We have students in taekwondo and swimming going to national and international competitions. So we have quite strong community now. Di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten, ragam kelas menarik juga diminati para peserta. Ada gimnastik atau seni olah tubuh, hingga parkur, olahraga yang menantang dan tentunya dilatih oleh para guru profesional. Ya, penyaluran bakat anak ke arah yang tepat dapat mendukung tumbuh kembangnya menjadi semakin baik dan bermanfaat. Dari Tangerang Selatan, Dilami Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, pekan ke-7 Pro Futsal League 2025-2026 ditutup dengan digelarnya 5 pertandingan seru dan menarik di Gor Nambo, Tangerang, Banten. Setelah selesainya pekan ke-7 ini, kompetisi futsal kasta tertinggi di Indonesia ini akan memasuki libur paruh musim. Pertandingan pekan ke-8 akan dilanjutkan pada Maret 2026 mendatang. Laga pembuka pekan ke-7 hari kedua Pro Futsal League 2025-2026 langsung menyuguhkan 2 laga sengit antara Halus FC melawan Black Steel FC di Gor Nambo, Tangerang, Banten. Di babak pertama Halus FC sempat tampil menyulitkan, akan tetapi di babak kedua Black Steel FC mampu tampil solid dan mampu mencetak 3 gol di babak kedua. Skor 3-0 buat kemenangan Black Steel FC menyudahi laga ini. Di pertandingan kedua, duel sengit terjadi antara Kuda Laut Nusantara melawan Cosmo JNE. Di luar dugaan pada laga ini, Kuda Laut Nusantara berhasil menang melawan tim kuat Cosmo JNE. Dengan susah payah, Kuda Laut Nusantara berhasil mengalahkan Cosmo JNE dengan skor tipis 2-1. Laga penuh drama juga tersaji di pertandingan ketiga antara Pangsuma FC melawan Nanzabi FC.
Tim papan atas Pangsuma FC tampil ngotot untuk meraih 3 poin demi menjaga peluang juara. Namun Nanzabi FC mampu memberikan perlawanan sengit. Kejar-mengejar skor terjadi sepanjang laga. Hingga akhirnya Pangsuma FC mampu menutup kemenangan dengan skor tipis 4-3. Pada laga keempat, tim juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC dengan mudah mengalahkan lawannya tim debutan Rabbit FC. Pada babak pertama saja, BTS FC sudah pesta gol 5-0. Kerang gol semakin deras pada babak kedua. BTS FC membuat Rabbit FC tak berdaya dengan 13 golnya hingga akhir babak kedua. Kemenangan ini membuat BTS FC menempel ketat pemuncak klasemen yang juga juara paruh musim, Bavage Banua. Sementara itu pada laga terakhir sebelum libur paruh musim, juga menyajikan pertandingan sengit antara Unggul FC melawan Moncong Bulo. Sempat tertinggal pada babak pertama, Unggul FC mampu bangkit di babak kedua dan langsung mengalahkan Moncong Bulo dengan skor 8-5. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pekan ke-7 Pro Futsal League 2025-2026 ditutup dengan digelarnya 5 pertandingan seru dan menarik di Gor Nambo, Tangerang, Banten. Setelah selesainya pekan ke-7, kompetisi futsal kasta tertinggi di Indonesia ini memasuki libur paruh musim. Pertandingan pekan ke-8 akan dilanjutkan pada Maret 2026 mendatang. Laga pembuka pekan ke-7 hari kedua Pro Futsal League 2025-2026 langsung menyuguhkan 2 laga sengit antara Halus FC melawan Black Steel FC di Gor Nambo, Tangerang, Banten. Di babak pertama, Halus FC sempat tampil menyulitkan. Akan tetapi di babak kedua, Black Steel FC mampu tampil solid dan mampu mencetak 3 gol di babak kedua. Skor 3-0 buat kemenangan Black Steel FC menyudahi laga ini. Di pertandingan kedua, duel sengit terjadi antara Kuda Laut Nusantara melawan Cosmo JNE. Di luar dugaan pada laga ini, Kuda Laut Nusantara berhasil menang melawan tim kuat Cosmo JNE. Dengan susah payah, Kuda Laut Nusantara berhasil mengalahkan Cosmo JNE dengan skor tipis 2-1. Laga penuh drama juga tersaji di pertandingan ketiga antara Pangsuma FC melawan Nanzabi FC. Tim papan atas Pangsuma FC tampil ngotot untuk meraih 3 poin demi menjaga peluang juara. Namun Nanzabi FC mampu memberikan perlawanan sengit. Kejar-mengejar skor terjadi sepanjang laga. Hingga akhirnya Pangsuma FC mampu menutup kemenangan dengan skor tipis 4-3. Pada laga keempat, tim juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC dengan mudah mengalahkan lawannya tim debutan Rabbit FC. Pada babak pertama saja, BTS FC sudah pesta gol 5-0. Kerang gol semakin deras pada babak kedua. BTS FC membuat Rabbit FC tak berdaya dengan 13 golnya hingga akhir babak kedua. Kemenangan ini membuat BTS FC menempel ketat pemuncak klasemen yang juga juara paruh musim, Bavage Banua. Sementara itu pada laga terakhir sebelum libur paruh musim, juga menyajikan pertandingan sengit antara Unggul FC melawan Moncong Bulo. Sempat tertinggal pada babak pertama, Unggul FC mampu bangkit di babak kedua dan langsung mengalahkan Moncong Bulo dengan skor 8-5. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sarang tawon berukuran jumbo di areal bangunan Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 7, Kota Tangerang, Banten. Guru sekolah ini meminta bantuan petugas damkar mengevakuasi sarang tawon jumbo tersebut. Keberadaan sarang tawon berukuran jumbo dengan berat kurang lebih 5 kg diketahui petugas keamanan sekolah dalam beberapa hari terakhir setelah kerap melihat aktivitas hewan liar tawon jenis Vespa di sekitar sarangnya. Petugas keamanan langsung memberikan informasi tersebut kepada pihak sekolah untuk kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi. Meski belum ada siswa maupun orang tua yang menjadi korban kesengatan tawon, namun pihak sekolah merasa khawatir sehingga harus segera evakuasi sarang tawon tersebut. Alhamdulillah tidak ada, cuman kita dihantui dengan was-was gitu. Kenapa? Karena sekali-kali kan dia keluar, takutnya nyerang karena penjemput orang tua murid yang jemput anak-anaknya berderet sepanjang jalan ini, sedangkan ada di atas sini takutnya ada angin langsung nyerang ke orang tua gitu. Proses evakuasinya sangat berat sekali karena medannya dia berada di rumah kosong yang sudah hampir rubuh. Kami perlahan hati-hati menelusuri bagaimana cara terbaiknya. Akhirnya alhamdulillah perlahan waktu sejam setengah akhirnya kami bisa evakuasi.
Petugas UPT Damkar Ciledug mengimbau kepada masyarakat untuk tak takut memusnahkan sarang tawon saat berukuran masih kecil karena pertumbuhan sarang begitu cepat dan dapat membahayakan keselamatan orang sekitarnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.